Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik seperti kisah berikut ini yang berjudul Riwayat Singkat Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Konon seorang ulama Islam bernama Syekh Abdul Jalil datang ke Jawa dan bermukim di Bukit Amparan Jati, daerah Cirebon sekarang. Di sana beliau bertemu dengan Syekh Datul Kahfi, seorang ulama sepuh yang sudah lama menetap di Bukit Amparan Jati. Ulama sepuh inilah guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Dewi Roro Santang, putra putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Setelah menetap dan berdekatan dengan Syekh Datul Kahfi, Syekh Abdul Jalil kemudian berpindah ke Cirebon Girang. Di sana beliau mendirikan sebuah pesantren dengan nama Grenda Sowo. Banyak yang tertarik dengan ajaran beliau yang bernuansa spiritual murni, sama sekali berbeda dengan para ulama-ulama lain yang juga mengurusi kenegaraan, sibuk ingin mendirikan kekhalifahan Islam. Di pesantren Grendosowo, para santri tidak menemui nuansa politik seperti itu. Ajaran tasawuf begitu kental, nuansa kedamaian sangat terasa. Kehadiran Syekh Abdul Jalil menyita perhatian Dewan Wali Songo yang berpusat di Ampel Dento, daerah Surabaya sekarang. Sudah menjadi kesepakatan bersama, seyogyanya para ulama yang menetap di Jawa masuk menjadi anggota Dewan Wali. Syekh Abdul Jalil tidak menolak ajakan itu. Beliau bersedia masuk menjadi anggota Dewan Wali Songo. Begitu menjadi anggota Dewan Wali, beliau mendapat julukan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Lemah yang berarti tanah, abang yang berarti merah, siti yang berarti tanah, jenar yang berarti kuning. Mendapat gelar seperti itu karena beliau tinggal di daerah Jawa bagian barat yang terkenal tanahnya berwarna merah kekuning-kuningan. Beda dengan tanah Jawa bagian tengah dan bagian timur. Kata Kesiti Jenar yang artinya tanah lama-lama berubah menjadi siti, maka terkenallah beliau dengan sebutan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Sunan Kajenar. Beliau bukan keturunan bangsawan. Kebanyakan para ulama yang waktu itu dikenal dengan sebutan wali berasal dari kalangan bangsawan. Sebut saja Sunan Ampel, dia berdarah bangsawan Campa. Sunan Benang lama-lama berubah menjadi Sunan Bonang. Sunan Derajat lama-lama berubah menjadi Derajat. Sunan Lamongan. Ketiganya putra Sunan Ampel berdarah bangsawan Campa dan Tuban, karena istri Sunan Ampel masih keturunan Kadipaten Tuban. Begitu juga Sunan Kalijogo berdarah Tuban, Sunan Giri berdarah Blambangan, dan lain-lain. Syekh Siti Jenar tidak berdarah biru, namun beliau memiliki kecemerlangan melebihi para menak berdarah keraton. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu faktor sehingga beliau sama sekali tidak tertarik dengan tetek bengek urusan perpolitikan, selain memang kesadaran beliau yang benar-benar tinggi. Konon Syekh Siti Jenar adalah putra Syekh Datuk Soleh yang bermukim di Malaka. Syekh Datuk Soleh putra dari Syekh Datuk Isa. Syekh Datuk Isa putra dari Syekh Qadir Hailani. Syekh Qadir Hailani adalah putra Abdullah Kanudin, dan Abdullah Kanudin putra As-Samad Khan atau Syekh Abdul Malik yang konon tinggal di India sebelah barat yang sekarang wilayah Pakistan. Namun status keanggotaan Syekh Siti Jenar di dalam Dewan Wali Songo tidaklah berlangsung lama, sebab
begitu melihat para umat Islam yang semula benar-benar murni memperbaiki akhlak, lama-lama terpengaruh gerakan militansi Islam yang mulai digalang oleh Sunan Giri, santri senior Sunan Ampel. Ditambah lagi hal serupa juga tengah dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana, penguasa Caribon Girang. Kegiatan-kegiatan rohani Islam kini berubah diwarnai dengan latihan-latihan tempur. Fokus utama memperbaiki diri kini berubah menjadi out action, menyalahkan pihak lain. Suasana damai antara penganut Islam, Hindu, dan Buddha lama-lama mulai goncang. Syekh Siti Jenar tidak menyukai hal ini. Di mana-mana aksi sepihak dari umat Islam membuat suasana menjadi panas. Penganut Hindu dan Buddha yang selama ini merasa damai bersanding dengan penganut agama baru ini mulai terusik. Syekh Siti Jenar tidak menyukai hal ini. Di mana-mana aksi sepihak dari umat Islam membuat suasana menjadi panas. Penganut Hindu dan Buddha yang selama ini merasa damai bersanding dengan penganut agama baru ini mulai terusik. Syekh Siti Jenar melayangkan surat protesnya ke Ampel Denta, namun Sunan Ampel meyakinkan semua masih wajar dan tidak berlebihan. Namun bagi Syekh Siti Jenar, apa yang dikatakan Sunan Ampel tidaklah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ada seorang ulama yang menyuarakan hal serupa, dialah Sunan Kalijaga. Bersama Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga mencoba membendung gerakan-gerakan umat Islam yang kini berubah radikal. Mau tidak mau, diam-diam umat Islam terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang militan dan merasa dirinya paling benar karena katanya mengikuti anjuran Al-Quran dan hadis secara khafah, dipimpin Sunan Giri. Sunan Giri menyatakan siapa saja yang menolak pergerakan umat Islam yang tengah gencar-gencarnya saat ini sama saja menjalankan ajaran bid'ah. Sunan Giri mengklaim golongannya adalah golongan putihan atau kaum putih, dan umat Islam yang tidak sepaham dengan golongannya dituduh sebagai penganut bid'ah atau golongan abangan atau golongan merah. Untuk mengukuhkan pengakuannya, pengikut Sunan Giri bahkan menyebarkan desas-desus bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang penganut ilmu sihir dari India. Jelas diceritakan dalam Babat Tanah Jawa, Syekh Siti Jenar mencuri dengan wejangan agama dari Sunan Bonang yang kala itu tengah mewejang Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar konon berubah menjadi cacing tanah. Sunan Benang sendiri yang menambal bagian perahu yang sedikit berlobang kala hendak berlayar ke tengah laut untuk sekedar memberikan wejangan rahasia kepada Sunan Kalijaga. Sunan Benang menambalnya dengan segenggam tanah, padahal di dalam tanah yang sudah tergenggam itu ada Syekh Siti Jenar yang berwujud cacing. Sunan Benang tahu, tapi dia diam saja. Begitu selesai mewejang, barulah Sunan Benang menyuruh cacing itu berubah menjadi manusia. Simbolisasi ini sangat jelas sekali bahwasannya masuknya Syekh Siti Jenar ke Dewan Wali Songo adalah atas prakarsa Sunan Benang, disimbolkan dengan mengambil tanah berisi cacing, dan Syekh Siti Jenar dianggap hanyalah rakyat jelata yang sama dengan cacing. Perahu melambangkan Dewan Wali. Di bagian Jawa sebelah barat ada kekosongan pimpinan umat Islam. Syekh Zatul Kahfi sudah sepuh. Pangeran Cakrabuana bukanlah seorang ulama, dia seorang politikus, atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati belum datang ke Cirebon. Dia masih di Mesir. Dengan datangnya sang rakyat jelata Syekh Siti Jenar, kekosongan pemimpin agama bisa ditutupi.
Tak mengapa walau yang mengisi kekosongan adalah seekor cacing. Cacing ini, rakyat jelata ini, berubah menjadi manusia atas anugerah Sunan Benang. Seorang rakyat jelata kini disegani sederajat dengan para bangsawan, itu karena andil Sunan Benang, dan sang cacing ini sangat dekat dengan Sunan Kalijaga. Simbolisasi ini jelas-jelas muncul di kemudian hari setelah Syekh Siti Jenar difatwakan sesat oleh Dewan Wali. Ada ungkapan diskriminatif dari Jawa, wong yo pancene godhong krokot, diunggahno nganti dhuwur yo tetep wae cukule melorot, yang artinya namanya juga daun krokot, walaupun diangkat setinggi mungkin, tumbuhnya tetap saja melorot ke bawah. Ungkapan ini biasanya mencerminkan kekesalan seorang yang telah berjasa mengangkat orang lain dari kesengsaraan, namun kemudian lupa daratan. Dan manakala Syekh Siti Jenar yang dulu bukan apa-apa dan dimasukkan ke Dewan Wali oleh Sunan Benang sehingga kedudukannya terangkat, namun kemudian hari berani menentang para wali yang lain, maka keluarlah ungkapan kekesalan secara simbolik ini. Namanya saja rakyat jelata, bagaimanapun juga tetap saja kelakuannya seperti rakyat jelata, seperti cacing, kurang lebih seperti itu. Padahal tingkat spiritualitas seseorang tidak bisa diukur oleh pangkat dan derajatnya di masyarakat. Para wali lupa karena mereka memang tengah terfokus pada duniawi, pada kekhalifahan semata. Namun tidak demikian dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sangat menghormati Syekh Siti Jenar karena tingkat spiritualitasnya benar-benar tinggi. Kubu Sunan Giri dan kubu Sunan Kalijogo tidak pernah sepaham di mana-mana. Dan manakala Sunan Giri memberontak ke Majapahit dan ingin mendirikan kekhalifahan Islam di Jawa, walaupun lantas bisa dihancurkan oleh Majapahit, Syekh Siti Jenar menyampaikan protes keras. Bahkan beliau kemudian menyatakan keluar dari Dewan Wali Songo. Pada tahun 1475, Syarif Hidayatullah bersama ibunya Syarifah Mutaim datang dari Mesir ke Cirebon. Syarifah Mutaim adalah nama muslim Dewi Roro Santang. Dia adalah adik kandung Pangeran Cakrabuana, penguasa Carbon Girang. Mendengar kedatangan Syarif Hidayatullah, Sunan Giri segera mengirim utusan untuk memintanya bergabung bersama Dewan Wali Songo yang berpusat di Ampel Denta. Syarif Hidayatullah menyetujuinya. Lantas dia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dengan adanya Sunan Gunung Jati, kekosongan kepemimpinan Islam di Jawa bagian barat yang semula dijabat Syekh Siti Jenar tertutupi sudah. Maka kini ada dua kekuatan besar di Cirebon, satu Syekh Siti Jenar dan yang kedua Sunan Gunung Jati. Pada awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat. Pimpinan Dewan Wali Songo berpindah ke tangan Sunan Giri. Hubungan Syekh Siti Jenar dan Sunan Giri yang selama ini terkenal tidak bagus, begitu kepemimpinan Dewan Wali berganti, maka hubungan ini semakin meruncing. Bahkan manakala terdengar bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu tasawuf tingkat tinggi kepada murid-muridnya, yang sesungguhnya semua wali juga paham akan ilmu tersebut, oleh Sunan Giri, hal itu dijadikan alasan untuk mencari-cari kesalahan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dipanggil menghadap ke Giri Kedaton, dan kisahnya tercatat dalam pupuh bait-bait tembang Jawa seperti berikut ini. Sinom 1. Pagurone Syekh lemah bang, wejangane tanpa rericik, lan wis atinggal sembahyang, rose kuala lin iling, meleng tanpa aling-aling,
wis dedya paguron agung, misuwur kadibyannya denira tolabul ilmi, wis tan beda lan sagunging aulia, yang artinya perguruan Syekh Lemah Abang wejangannya tanpa menggunakan perlambang atau simbolisasi dan langsung ke inti sarinya ilmu. Sholat syariat tidak dipentingkan, inti sarinya saja yang dihayati, sangat gamblang, jelas dan tidak ditutup-tutupi lagi. Sudah menjadi perguruan besar, terkenal kehebatannya, kedalaman ilmu beliau sudah tak ada beda dengan para aulia. 2. Sangsaya kasus rengjanma, akeh kang amanjing murid ing praja-praja miyang desa, malah sakehing ulami kayung-yun ngayun sami, kasoran kang wali wolu gunging panguranira, pan anyuwungaken masjid karya suda kang amrih agama mulya, yang artinya semakin terkenal di tengah masyarakat, banyak yang datang menjadi murid berasal dari kota sampai ke pelosok pedesaan. Bahkan banyak para ulama terpikat dan masuk menjadi pengikut. Kalahlah 8 wali yang lain karena kebesaran perguruannya. Masjid para wali ditinggalkan, membuat surut pengikut para wali yang katanya membawa agama paling mulia. 3. Santri kathah keh ke bawah maring lemah bang manjing murid, yoto sang Syekh Siti Jenar sangsaya gungkang andasih dedya imam pribadi, mangku sareh bawahipun paguroning ilmu hak kawentar prapteng negari, lajeng karan sang Pangeran Siti Jenar, yang artinya banyak para santri yang menjadi pengikut, menjadi murid Syekh Lemah Abang. Adapun sang Syekh Siti Jenar semakin banyak yang mencintai. Beliau menjadi imam tunggal, jadi panutan para murid. Perguruannya mengajarkan ilmu hak atau ilmu sejati, terkenal di seluruh wilayah negara. 4. Satedaging Majalengka kalawan darahing pengging, keh prapta apuruhita mengalap kawruh sejati, nenggih Ki Ageng Tingkir kelawan Pangeran Panggung, buyut ngerang ing betah lawan Ki Ageng Pengging, samya tunggil paguron maring Siti Jenar, yang artinya seluruh keturunan Majalengka atau Majapahit termasuk keturunan dari Pengging, banyak yang terpikat oleh beliau datang menimba ilmu pengetahuan sejati, seperti Ki Ageng Tingkir, juga Pangeran Panggung, buyut ngerang dari daerah Butuh, serta Ki Ageng Pengging menjadi satu paham dengan beliau. 5. Ing lami-lami kawarta maring jeng susuhunan kiri, kia utusan tinimbalan, duta wis anandang weling, mangkat ulama kalih datan kawarna ing ngenu, wus prapta ing lemah bang, duta Umar Mangarso, wus apanggih lan Pangeran Siti Jenar, yang artinya lama-lama terdengar juga oleh Kanjeng Susuhunan Giri. Beliau segera memanggil utusan. Sang duta sudah mendapatkan pesan yang harus disampaikan. Berangkatlah 2 orang ulama, tidak diceritakan di perjalanan. Sudah sampai di Lemah Abang, sang duta mendekat di hadapan setelah bertemu langsung dengan Pangeran Siti Jenar. 6. Nanduken ing praptaning tinuteng jeng Sunan Giri, lamun mangkya tinimbalan sarengga salampah nami wit jeng Sunan miyarsi yen paduka dados guru, ambawa imam mulya marma tuan den timbali, terang sagung ing para wali sedaya, yang artinya menyampaikan maksud kedatangannya diutus jeng Sunan Giri, bahwasannya Pangeran Siti Jenar diharapkan menghadap berangkat bersama kami, sebab jeng Sunan Giri telah mendengar bahwasannya paduka
atau Pangeran Siti Jenar telah menjadi guru agung, menjadi imam mulia. Oleh karena itu, Tuan dipanggil untuk bermusyawarah menyelesaikan kesalahpahaman dengan para wali semua. 7. Perlu musyawaratan cunduking masalah ilmi sageda nunggil seserapan sampun wonten kang sak serik nadyan mawi rericik apralambang pasang semu sageda saling singan Pangeran Siti Jenar angling ingsun tinimbalan Sunan Giri Gajah. Atau berembuk untuk menyatukan pemahaman supaya tidak terjadi perpecahan agar tercapai kesepahaman. Jangan sampai timbul fitnah walaupun ilmu yang diajarkan memakai metode berbeda, menggunakan kata-kata kiasan dan perlambang. Inti sarinya jangan sampai berbeda makna. Pangeran Siti Jenar berkata, "Aku dipanggil Sunan Giri Gajah." Sunan Giri Gajah, salah satu nama lain Sunan Giri Kedaton. Ada cerita simbolik mengenai hal ini. Konon, Sunan Giri tengah menggendong anaknya yang terus-terusan menangis karena tak juga berhenti. Maka Sunan Giri menyabdo sebuah batu menjadi gajah. Melihat batu berubah menjadi gajah, anak Sunan Giri diam tangisannya. Namun gajah tersebut kemudian berubah menjadi batu lagi. Simbolisasinya, Sunan Giri didesak oleh para ulama-ulama yang lain untuk segera membentuk kekhalifahan Islam. Sunan Giri menurutinya dan diamlah desakan-desakan itu, walaupun ternyata kebesaran Giri Kedaton yang seumpama besarnya seekor gajah ternyata hanya sekejap saja. 8. Opo tembunge maring wong ature duta kekasih inggih maksih Syekh Lemah Abang Pangeran Siti Jenar angling matura Sunan Giri, Syekh Lemah Bang yektinipun ing kene ora ana amung pangeran sejati langkung ngungun duta kalih duk miyarsa. Atau apa panggilan Sunan Giri kepadaku? Kedua duta menjawab, beliau memanggil Syekh Lemah Bang. Pangeran Siti Jenar berkata, katakan kepada Sunan Giri, Syekh Lemah Bang, sesungguhnya di sini tidak ada yang ada pangeran sejati atau Tuhan yang sesungguhnya. Terkejut keheranan kedua duta itu. 9. Andikane Syekh Lemah Abang, wasana matus aris kados pundi karsandika teka mekaten kang galih wangsulan kang sayekti. Pangeran ngandika arum, sira iku mung saderma, aja nganggo mematuni, ingsun iki jatining pangeran mulya. Mendengar kata-kata Syekh Lemah Abang, lantas berkata, bagaimana maksud Anda sampai bisa berkata demikian? Tolong berikan penjelasan kepada kami. Pangeran Siti Jenar berkata lembut, kalian hanyalah utusan, jangan membantah. Ingsun atau aku ini sesungguhnya pangeran mulia atau Tuhan yang maha mulia. 10. Duta kalih lajeng mesat lungone tanpa pamit satrop taning Giri Gajah marek ing jeng Sunan Giri. Duta matur watsari, duh pukulun jeng sinuhun, amba sampun dinuta animbali Syekh Siti Brit aturipun sangak datan kanthi nalar. Atau kedua utusan lantas keluar pergi tanpa berpamitan. Sesampainya di Giri Gajah mendekat kepada jeng Sunan Giri, utusan menghaturkan hasil tugasnya dari awal sampai akhir. Duh yang sangat kami hormati dan yang menjadi junjungan kami sudah Tuan utus memanggil Syekh Siti Brit, Brit yang berarti merah. Jawaban beliau memanaskan telinga dan tidak memakai nalar. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari riwayat singkat Syekh Lemah Abang
atau Syekh Siti Jenar. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.